Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup, berikan kesehatan lahir dan batin yang merupakan modal kita untuk menambah amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santriwan, santriwati, siswa-siswi SMP Al-Muhsinin, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan virus corona ini cepat Allah angkat dan digantikan dengan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaatul muslimin, santriwan santriwati SMP Al-Muhsinin, pada malam ini kita akan bahas kajian kitabnya tentang Kitabut Thaharah, tentang bab yang menerangkan tentang kebersihan. Tentu ketika kita berbicara tentang kebersihan, kita akan berbicara tentang air. Karena salah satu hal yang dapat membersihkan kotoran adalah dengan air. Maka salah satu syarat kita melaksanakan sholat, kita harus bersih dulu, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Nah, air apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci tersebut? Nah, pada sore ini pada maghrib kita akan bahas tentang Kitabut Thaharah, bab air. Al-miya'ul lati yazuju tathiru biha. Ada air yang dapat membersihkan, ada air yang suci dan dapat mensucikan. Ada berapa? Sab'u miya'un. Ada 7 macam air yang dapat suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air kopi, air sirup itu suci, bisa diminum oleh kita, tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, mandi besar, karena itu bukan air suci dan mensucikan. Nah, ada berapa air yang suci dan mensucikan tersebut? Dalam kitab ini ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Yang pertama miya'us sama'i. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan. Nah, air hujan boleh dipakai menghilangkan hadas kecil dan bisa pula dipakai mungkin hadas besar. Suci dan mensucikan, sah wudunya kalau pakai air hujan. 1. Jadi air yang bisa dipakai mensuci dan mensucikan adalah air hujan. Yang kedua wa miya'ul bahr. Nah, yang kedua air yang suci dan mensucikan itu adalah air laut. Kalau kita contohnya lagi berang di suatu pulau, lagi naik kapal, maka wudunya sah dengan air laut. Atau mandi besarnya sah dengan air laut. Itu yang kedua. Yang ketiga wa ma'un nahrun. Yang ketiga adalah air sungai. Air sungai boleh dipakai dan bisa suci mensucikan, sah dipakai untuk
wudu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ma'u bi'run. Yang keempat adalah air sumur. Nah, air sumur suci dan mensucikan, sah dipakai untuk berwudu. Wa ma'ul ainu, dan nomor kelima air dari mata air. Air yang keluar dari lubang-lubang tuh, dari mata air tuh, yang jernih itu. Nah, itu sah dan mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu. Wa ma'u saljun, dan nomor keenam adalah air es, air salju. Nah, boleh kita dipakai untuk berwudu dan wudunya sah. Contohnya kita lagi jalan-jalan ke Jepang atau kemana ke dunia, ke Australia atau ke Rusia. Di sana datang waktunya adzan, kita menemukan air salju, maka sah dipakai kita untuk berwudu. Wa ma'ul baradun, dan nomor ketujuh yaitu air dingin. Tadi air salju, sekarang air dingin. Boleh dipakai untuk bersuci dan mensucikan, sah dipakai untuk wudu, dan sah juga dipakai untuk menghilangkan hadas besar. Sumal miyau ala arba'at samun. Kemudian setelah kita tahu air mana saja yang bisa kita pakai untuk suci dan menyucikan, maka sekarang ada air terbagi 4 bagian. Sumal miyau ala arba'ati aqsam. Air terbagi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhun wa huwa ma'ul mutlaq. Nomor pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang tadi itu, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju, dan air dingin. Itu adalah tahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan, sah dipakai untuk berwudunya. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Dan nomor kedua, ada namanya air itu air yang suci dan mensucikan, tetapi dipakainya makruh. Betul, air itu suci dan mensucikan, sah dipakai untuk bersuci, tetapi makruh. Air apa itu? Wa huwa musyammas, yaitu air yang panas, air yang kena panas. Itu air yang dipanaskan, air yang panas. Nah, itu air boleh dipakai, cuman makruh hukumnya. Itu yang kedua. Wa tahirun wa ghairu mutahhirun wa huwal ma'ul musta'malun. Yang ketiga, air itu ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air itu suci tapi tidak untuk dipakai menghilangkan hadas kecil pun hadas besar. Tidak sah dipakai untuk berwudu. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah dipakai.
Nah, ini itu sah bersuci tapi tidak mensuci. Kenapa? Karena airnya bekas pakai. Itu airnya air mustakmal. Au mutaghayyiru bima khalitahu minat tahiratin, atau air itu suci tetapi air itu tercampur dengan sesuatu yang bersih. Contohnya air satu ember gede contohnya. Nah, air itu kemasukan kopi. Kopi kan suci. Kemasukan kopi sehingga air itu berubah warnanya. Nah, itu bukan lagi air yang mutahhir, tidak bisa pakai. Suci tidak bisa mutahhirun dan tidak bisa mensucikan. Seperti air susu, air kopi contohnya, atau air jamu, air yang campur dengan madu itu suci tetapi ghair mutahhir, tapi tidak mensucikan. Itu tentang air. Wa ma'u najsun, adapun air yang najis, wa huwa yaitu air yang najis, alladzi halat bihi najasatu wa huwa duna kullataini. Nah, adapun namanya air najis ialah air yang sudah tercampur dengan najis. Air yang sudah tercampur dengan najis. Dengan apa? Dengan air kencing tercepreti air kencing, atau dengan sesuatu yang najis sehingga air tersebut bisa berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah salah satu yang bisa merubah itu semuanya, maka itu adalah air yang najis karena sudah tercampuri dengan sesuatu yang najis. Beda lagi kalau airnya banyak, satu kolam contohnya di sana, di ujung sana tuh contohnya tuh ada kepipisan, kita di sininya, kita di ujung sana, tidak najis. Kenapa? Karena airnya banyak. Wa huwa duna kullataini, karena kalau kurang 2 kulah, au kana kullataini fataghayyar au qatani. Nah, air itu bisa najis kalau air terkena najis kalau airnya itu kurang dari 2 kulah. Apa 2 kulah itu? Khamsumi'ah ratul Baghdadi takriban fil asah. Menurut jumhur ulama, 2 kulah itu seukuran 500 ratil Baghdad. Kalau kata Syekh Wahbah Juwaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuha, seukuran 270 liter air, itu 2 kulah. Kalau air kurang dari 2 kulah kena najis, maka itu air kena kecepritan air najis, maka itu air menjadi najis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah, dan 2 kulah itu dengan adanya najis ke situ tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, tidak berubah baunya, maka air itu tetap suci, mensucikan. Tetapi kalau air banyak tersebut tercampur dengan najis, dengan najis itu bisa berubah bau. Salah satu yang tadi itu bisa berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka air itu air najis walaupun banyak, karena sudah berubah rasanya. Bukan lagi air mutlak, tetapi air mutanajis. Dan air ini tidak bisa dipakai mensuci, bersih dan mensuci.